Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dian Pardusi Mominya Zizi. Untuk kalian yang sudah mampir di video saya ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian like juga video ini jika kalian menyukai video saya. Kemudian aktifkan notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya saya upload video-video saya yang terbaru ya. Baik, di video kali ini saya akan men-sharing pengalaman saya ya. Oke, jadi masyarakat di sekitar kita itu ya, terutama tetangga-tetangga ya di sekitar kita, sering kali beranggapan bahwa kalau misalnya lulusan dari perawat ya, terutama ya, itu kalau udah lulus kayak gitu langsung kerja, kemudian kerja langsung mendapatkan gaji ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu malah miris sekali sebenarnya ya. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya bekerja di Puskesluar, saya akan memulai dari awal dulu ya. Jadi saya itu lulus D3 keperawatan itu 2012 ya. Nah, waktu lulus itu saya nggak langsung kerja. Dan nggak lama itu saya memutuskan untuk menikah ya. Kemudian di tahun-tahun awal ya, itu emang saya belum mencari kerja sama sekali sih sebenarnya, belum terlalu fokus ya. Oke, setelah menikah itu saya memiliki anak, dan kemudian 1 tahun pertama itu emang betul-betul fokus ya menjadi ibu rumah tangga dan belum kerja sama sekali ya. Kemudian memasuki tahun kedua itu saya mulai merasa jenuh sebenarnya ya, karena melihat teman-teman seangkatan saya itu kebanyakan sudah kerja semua, sedangkan saya hanya menjadi ibu rumah tangga kayak gitu ya. Ada sih beberapa omongan dari tetangga lah ya, tetangga bahkan keluarga kayak gitu ya, yang sedikit sebenarnya kurang mengenakan sih kalau didengar ya, seolah-olah saya itu tidak mencari kerja sama sekali kayak gitu ya. Tapi kalau di tahun pertama itu emang betul-betul fokus sih sebenarnya, dan di tahun kedua itu sudah merasa jenuh kayak gitu ya, sudah pengen cepet-cepet kerja ya. Dan saya bilang ke mertua saya waktu itu ya, saya bilangnya pengen kerja kayak gitu, nggak apa-apa walaupun nggak digaji sama sekali kayak gitu ya. Dan mertua saya menjelaskan bahwa anak kamu masih kecil kayak gitu ya, kemudian kalau misalnya kerja juga nanti nggak punya gaji ya, karena statusnya adalah honor kayak gitu ya. Oke ya, setelah mencari pekerjaan di mana-mana, akhirnya 2014 ya saya diterima bekerja di salah satu Puskesluar ya. Jadi Puskesluar itu merupakan anak induk dari puskesmas kayak gitu ya. Saya mulai bekerja di Puskesluar itu bulan 9 2014 ya. Saya senang sekali waktu itu karena bisa bekerja ya kayak gitu ya, kayak teman-teman yang lainnya. Saya nggak tahu sih pandangan orang itu seperti apa ya, tapi saya terserah ya kayak gitu ya. Intinya saya bekerja, kemudian mendapatkan teman kayak gitu ya, pengalaman, dan ilmu saya itu nggak stuck di situ aja kayak gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya tipe orang yang bekerja keras ya. Waktu saya bekerja di puskesmas itu anak saya itu masih kecil sekali, masih usia setahunan kayak gitu ya, setahun lebih dikit lah ya. Jadi anak saya itu masih support juga ya. Jadi tahu sendiri kan biayanya kalau punya anak kecil itu, belum mau beli pampasnya, beli susu formulanya ya, belum beli yang lainnya juga, dan beli kebutuhan rumah tangga juga perlu dibeli ya kayak gitu. Oke, saking senangnya saya bekerja ya, saya nggak peduli punya gaji atau enggak kayak gitu ya. Jadi saya di Puskesluar itu cuman bertiga ya waktu itu, kepala Puskesluar, kemudian satunya lagi itu teman saya bidan ya. Jadi di Puskesluar itu sebenarnya pasiennya tidak terlalu banyak sih. Dan kalian tahu nggak, selama bekerja di Puskesluar itu ya, itu bisa dibilang tidak digaji sama sekali ya sebenarnya ya. Dan ada sih dibayar sekedar dianggap gaji sih salah juga ya, kayak kebijakan dari kepala Puskesluar itu ya. Jadi tiap bulan itu kami dibayar itu dari hasil pasien-pasien yang berobat
apa namanya ke Poskes Selur ya. Itu pun nggak banyak ya, di sini saya akan belak-belakan ya. Digaji itu dari 100.000 ya waktu itu ya. 100.000 itu udah paling banter, itu tiap bulan itu cuma digaji 100.000. Dan kemudian kalau pasiennya itu sedikit, kadang nggak nyampe 100.000 sih, cuman kebijakan dari kepala Poskes Selurnya itu, saya punya kepala Poskes Selur waktu itu masih orang pagar alam ya, namanya itu Ayu Nopa ya, dia baik sekali ya. Ya gaji kami nggak cukup, itu pun dia pakai uang pribadinya untuk bayar gaji kami berdua kayak gitu ya. Dan karena merasa gaji saya bekerja di Poskes Selur itu tidak mencukupi ya, saya itu sebenarnya bisa dibilang banting setir sih. Jadi kalau pulang dari kerja itu saya berjualan ya bisa dibilang tukang kredit lah kayak gitu ya, jualan baju ya, kemudian peralatan rumah tangga, dan juga buka arisan kayak gitu ya. Dan saya harus lakukan itu ya demi apa namanya anak-anak saya ya, karena anak saya itu tahu sendiri kan, kalau misalnya punya anak kecil itu biaya hidupnya juga tinggi ya, harus beli susu formula ya, harus beli popoknya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau ingat masa-masa itu sih sebenarnya sedih juga iya ya, karena pulang dari kerja itu kadang seminggu itu bisa 4 kali atau 5 kali kayak gitu ya, anak saya itu ditinggal dengan mertua saya, dan saya pergi ke rumah-rumah orang kayak gitu ya, nagih apa namanya tagihan baju, tagihan kredit-kredit yang lain kayak gitu ya. Dan itu pun nggak banyak ya, ada yang harian, ada juga yang mingguan. Kalau mingguan itu biasanya 5.000 per minggu atau 10.000, nggak banyak sih, cuman kalau misalnya pelanggannya banyak ya, kayak sekitar 10 orang kayak gitu kan udah lumayan. Jadi dalam satu hari tagihan itu sudah dapat 100.000 kayak gitu. Kalau misalnya dalam seminggu itu udah 4 kali atau 5 kali tagihan kan lumayan, bisa dapat 500.000 ya. Nah jadi saya itu dapat, bisa dibilang mencukupi lah ya, mencukupi kebutuhan keluarga kami itu ya dari sana, dari hasil berjualan kayak gitu. Dan suami saya itu saat itu belum bekerja juga, karena kami masih tinggal bersama mertua ya waktu itu ya. Kalau makan kayak gitu ya, itu masih ditanggung sama mertua sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang malu sih iya ya, malu juga sebenarnya kalau dibilang malu sih iya ya, malu juga sebenarnya ya, tapi apa ya, yang namanya tuntutan kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa menahan air mata saya ya ketika apa namanya flashback kembali ya, pengalaman-pengalaman hidup saya yang dulu kayak gitu ya. Dan saya itu tipe orang yang bekerja keras sekali sebenarnya ya. Saya nggak peduli anggapan orang pada saya itu kayak gimana kayak gitu ya, asalkan saya masih memiliki semangat dalam hidup ini. Artinya saya masih punya harapannya. Jadi ketika saya punya semangat yang besar ya, saya merasa bahwa setiap pintu itu akan terbuka gitu ya. Walaupun pada kenyataannya ya, pintu-pintu yang terbuka itu ketika kita dekati akan tertutup ya, atau banyak yang tertutup ya. Tapi kita tidak boleh hilang harapan dalam hidup ini. Terkadang sebenarnya ya banyak ya tanggapan dari apa namanya keluarga ya, tetangga-tetangga ya. Terkadang mereka itu kayak entah ingin tahu atau sekedar kepo atau gimana, atau cuman apa ya, nggak tahu juga sih. Saya kadang kayak membanding-bandingkan kayak gitu ya, membangga-banggakan keluarga mereka, anak mereka yang bekerja yang bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup besar kayak gitu ya. Sedangkan saya tahu sendiri kan, kalau misalnya bekerja di Poskes Selur itu nggak digaji sama sekali ya. Dan waktu bekerja di Poskes Selur juga itu saya memiliki pengalaman yang sampai sekarang itu nggak bisa saya lupakan ya. Jadi ada suatu kejadiannya waktu pergantian dari kepala Poskes Selur itu ya, dari yang lama dengan yang baru itu ya. Nah, dari puskesmas itu kan ada jasa
jasa pelayanan kayak gitu ya. Jadi tiap bulannya itu per kepala yang di Poskes Lur itu mendapatkan 100.000 ya. Nah, waktu itu udah berapa bulan nggak cair ya, saya ingat betul. Jadi kami itu menerima uang itu 250 ya per orang kayak itu ya, 500.000 total keseluruhannya itu. Jadi bagi dua dengan teman saya itu jadi mendapatkan 250.000 per orang ya. Kami nggak tahu sebenarnya kalau uang itu tuh total awalnya itu ya, sebenarnya itu jumlahnya itu bukan segitu ya, sedangkan kami menerima uang itu tadi dari kepala Poskes Lur ya. Kami tahunya itu dari teman, kan banyak teman itu yang bekerja di puskesmas induk kayak gitu ya. Jadi teman saya itu bilang yang di bagian puskesmas itu, dia tanya ke salah satu temannya, katanya sebenarnya uang yang seharusnya kami dapat itu bukan segitu ya, sebenarnya uang totalnya itu 800.000, kemudian dari puskesmas itu ada potongan 50.000, jadi total 750.000 ya. Dan uang itu diambil oleh kepala Poskes Lur, dikasih dengan kami berdua itu 500.000 waktu itu ya. Dan ketika tahu emang betul ya jumlah uang yang kami terima itu kurang ya, saya kayak nggak bisa dibilang nggak terima sih iya ya, karena kita udah kerja kayak gitu ya, udah kerja bener-bener mati-matian ya, dan uang itu merupakan kayak kerja keras kita selama ini ya, kenapa dia harus ambil kayak gitu ya. Dan saya bilang ke teman saya, ini betul jumlah uang yang kita terima itu 750. Iya, katanya teman yang di ini si A bilang ya kita dapat itu kayak gini loh, 750.000 sebenarnya, tapi kok 500.000 ini kemana uangnya kayak gitu ya. Jadi saya bilang saya harus tanyakan ini dengan kepala Poskes Lur kayak gitu ya. Betulan kepala Poskes Lur itu masih muda juga ya, saya nggak tahu juga kenapa dia punya pikiran kayak gitu sih. Jadi kata teman saya, nggak usah deh, ntar kita bermasalah dengan beliau kayak gitu, ntar kita kalau misalnya dipecat kayak gimana kayak gitu ya. Ya saya kayak nggak peduli kayak gitu ya, karena bukannya apa-apa, itu kan hak kita ya, karena sudah ditentukan dari puskesmas itu kan per kepala itu emang berkata itu haknya kita, hasil jerih payah dan keringat kita, harus kenapa beliau harus ambil ya kayak gitu. Jadi teman saya waktu itu ketakutannya, tapi saya memberanikan diri, bukan memberanikan diri, emang betul-betul berani lah, cukup lancang lah ya kayak gitu ya. Karena saya itu kalau dengan orang tua itu cukup, kalau kata orang Jawa itu pekiwo ya, cukup menghargai orang yang lebih tua kayak gitu ya, sangat menghargai orang yang lebih tua, walaupun tingkahnya seperti apapun, mau dia cengengesan, petangkilan atau kayak gimana, itu saya tetap menghargai mereka yang lebih tua dari saya ya. Dan ada suatu ketika saya benar dan saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak melanggar syariat Islam kayak gitu, saya menjadi orang yang benar-benar berani kayak gitu. Saya nggak peduli berhadapan dengan siapapun dimanapun kayak gitu, saya ketika saya sudah berbicara, saya akan berbicara kayak gitu. Dan waktu itu masih nggak ada WA ya, kalau zaman dulu belum ada WA, BBM ya, saya BBM kepala Poskes Lur itu ya, ibu, anggap saja ibu B kayak gitu ya, ibu B itu. Dan yang sangat mencurigakan itu ya, ketika saya bertanya mengenai uang jasa pelayanan itu, dia jawabnya itu beda ya, malah panjang lebar kayak gitu. Jadi kelihatan sekali kalau orang yang salah itu dia akan menyangkal kayak gitu ya, menyangkal mengarah ke yang lain. Dia bilang kayak gini, saya ingat betul ya, dia bilang, Dek, kalau misalnya mau dapat jasa pelayanannya besar itu kerja di rumah sakit, nggak mungkin lah ya kalau misalnya sampai Ayu itu kakak perempuannya kalau di Sumatera itu, Ayu bisa sampai bekerja di puskesmas kayak gitu, dia bilang. Terus apa hubungannya kayak gitu ya, saya kan cuma menanyakan uang sisanya itu, kok dia bilang macem-macem dan kemana-mana, nyampe bawa-bawa rumah sakit juga kayak gitu ya. Kemudian dia bilang kalau uang jasa pelayanan itu sebenarnya dipotong dari gaji mereka yang sudah PNS kayak gitu ya.
Dan dari sana saya tekankan kembali karena saya pusing juga ya melihat BBM-an dari beliau itu yang panjang lebar dan nggak tahu arahnya kayak gitu ya. Dan di sana juga kelihatan kalau sebenarnya dia salah kayak gitu, dan uang itu emang diambil oleh beliau ya. Dan saya juga cukup pintar juga waktu itu ya. Saya bilang kayak gini, ya udah yuk, nanti saya tanyakan sendiri dengan Pak, saya lupa ya bapak siapa namanya ya, dan beliau itu kepala puskesmas induk kayak gitu ya. Dan mungkin karena si Ayu B ini ketakutan, jadi dia macam-macam bilangnya, dan pada akhirnya dia bilang, membalas WA saya tuh kayak gini, ya udah nanti suruh si Fitri, teman saya itu ya, Fitri ambil uang itu ke rumah saya kayak gitu ya. Dan uang itu pun dia kembalikan hari itu juga, saya ingat betul hari saya BBM itu, sore harinya itu teman saya yang mengambil uang itu. Dan kemudian dia datang ke saya, teman itu bilang ini yuk uangnya kayak 250 ya sisanya itu. Dan saya nggak peduli, emang betul itu hak saya kayak gitu, ngapain saya harus merasa bersalah, ngapain saya harus minta maaf kayak gitu ya. Saya ambil uang itu bagi dua dengan teman saya. Dan kejadian yang saya alami ini bukan mengada-ada ya, dan itu diketahui oleh Pak RT yang di tempat saya bekerja itu ya. Jadi Poskes Selur itu kan salah satu tanggung jawab dari Pak RT, dan Pak RT itu sebenarnya masih keluarga saya juga ya. Dan dia tahu kecurangan dari kepala Poskes Selur saya, dan beliau juga merasa sangat prihatin yaitu dengan kejadian itu ya. Dan satu hal yang sangat tidak masuk akal yang sampai sekarang saya ingat itu adalah ketika beliau bilang bahwa jasa pelayanan itu dipotong dari gaji mereka. Ya secara rasional sih nggak masuk akal banget ya, masa gaji untuk honorer kayak gitu dipotong dari gaji pokoknya PNS atau ASN kayak gitu. Dari sana juga saya bisa menerka kayak gitu, itu nggak mungkin sekali ya. Kalaupun ada yang dipotong itu merupakan jasa pelayanan dari mereka kayak gitu ya. Dan setelah kejadian itu kepala Poskes Selur itu, entah saya kurang tahu juga, entah karena emang betul nggak masuk atau karena malu kayak gitu ya, hampir 3 minggu lebih itu beliau nggak berani masuk kerja kayak gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu tipe orang yang kalau misalnya sudah ya sudah kayak gitu ya, tipe orang yang tidak mendendam ya. Jadi setelah 1 hari setelah itu sih ya udah kayak gitu ya, anggap aja kayak ya namanya manusia ya, ya pasti ada hilap mungkin juga, walaupun dia berkecukupan ibarat kata ya, dia punya toko obat, kemudian dia juga PNS juga ya, saya nggak tahu mungkin ada keperluan yang mendesak atau gimana, makanya dia harus mengambil uang itu kayak gitu ya. Saya juga kurang paham, tapi pelajaran yang bisa saya ambil ya yaitu sampai sekarang saya jadikan maha guru lah bagi kehidupan saya ke depannya juga ya, itu ketika kita menjadi atasannya atau orang yang lebih tinggi dan memiliki bawahannya, akan lebih baiknya kita jangan mengambil ya, lebih baik kita memberi walaupun hanya sedikit ya, tapi itu merupakan hal yang berarti bagi orang lain ya. Dan setelah kejadian itu sebenarnya saya mulai kayak ya sudahlah, yang namanya manusia ya pasti hilap kayak gitu ya. Saya kayak memaafkan aja kayak gitu teman. Dari kejadian itu ya sebenarnya saya bilang ke mertua saya ya, saya ingin cari kerjaan lain kayak gitu ya. Ya karena mungkin udah nggak nyaman lagi di tempat kerja yang lama ya, jadi saya memutuskan bilang ke mertua saya kalau bisa saya minta tolong dicarikan pekerjaan yang lain kayak gitu ya. Saya ingat betul ya, setelah kejadian itu ya, saya langsung waktu BBM itu ya, saya langsung kayak kesal sekali, marah sih ada, sehingga saya menutup Poskes Selur itu di bawah jam biasanya ya, biasanya tutupnya itu jam 12 dengan 1 itu. Ketika kejadian itu saya langsung menutup Poskes Selur ya, kemudian saya titipkan kuncinya itu ke Ibu RT ya. Dan waktu pulang itu
saya menceritakan kepada mertua saya, mertua perempuan saya. Jadi ibu mertua saya itu tipe orang yang sebenarnya tidak membela siapa-siapa ya, dia orang yang bijaksana dan tegas juga ya. Dan ketika saya memutuskan untuk kayak pengen mencari pekerjaan lain, itu ibu mertua saya bilang, coba kamu ngomong dengan papa kamu kayak gitu ya, bapak mertua saya ya. Dan saya menceritakan semuanya kepada mertua saya yang laki ya. Dan pelajaran yang saya dapatkan itu satu ya, jadi mertua saya itu anggota polisi ya. Jadi dia bilang ke saya kayak gini ya, sampai sekarang saya ingat ya. Jadi ketika menjadi atasan itu tidaklah mudah ya, karena kita harus menyiapkan keberanian mental kita ya. Dan ketika kita menjadi atasan, kita memiliki kebijakan kayak gitu ya, maka walaupun sebaik apapun kita ya, belum tentu semua anak buah kita itu suka dengan kita kayak gitu ya. Itu pelajaran yang saya dapat dari beliau ya. Sebenarnya itu beliau bilang kayak gini ya, walaupun kayak gimana pun kamu harus minta maaf ke beliau, ke kepala Poskes Lur kamu kayak gitu ya. Ya saya sih sedih juga ya kayak gitu, tapi sebenarnya saya sudah memaafkan dalam hati saya itu. Saya tidak punya rasa dendam ataupun sakit hati yang berlebihan, itu enggak ya. Tapi emang ada betulnya juga kata mertua saya ya, walau bagaimanapun saya kecil, lebih muda, berkata dia orang lebih tua ya, dan saya harus minta maaf kayak gitu ya. Pada akhirnya saya nggak lakuin itu ya, saya nggak minta maaf sama sekali, karena saya merasa kayak saya di posisi yang benar kayak gitu, dan saya juga tidak merasa dendam, dan saya sudah melupakan kejadian itu. Dan akhirnya sambil berlalu ya, hari demi hari kayak gitu ya, akhirnya ya udah setelah 3 minggu mungkin, karena kepala Poskes Lur itu dia merasa perlu dengan kami kayak gitu, dan harus menyelesaikan laporan akhir bulannya. Jadi di Poskes Lur itu tiap akhir bulan itu kan ada laporan, laporan ibu melahirkan, laporan bayi ya, kemudian laporan yang lainnya juga itu kan harus dibuat ya, mau nggak mau memaksakan dia harus masuk kerja kayak gitu. Pada awalnya sih saya pura-pura nggak ada apa-apa aja ya, biasa seperti biasanya, walaupun sedikit canggung, tapi saya pikir dianya nggak negur. Pada akhirnya mungkin karena dia merasa bersalah kayak gitu, jadi dia duluan kayak gitu negur dan nanya soal laporannya. Oh ya, saya ingat betul kata mertua saya, kalau dia menyuruh mengerjakan laporan atau apa, kamu harus kerjakan karena itu tugas kamu sebagai bawahan ya kayak gitu. Jadi saya kerjakan kayak gitu ya, emang tugas saya, jadi saya kerjakan. Kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 laporan, itu saya kerjakan berdua dengan teman saya. Oke, itu tadi merupakan pengalaman saya selama bekerja di Poskes Lur ya. Jadi mungkin kalian punya pengalaman bekerja di puskesmas, di Poskes Lur ya, silakan kalian sharing dan komen di kolom komentar ya. Baiklah, itu tadi pengalaman saya. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian like video ini, kemudian jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu penting bagi saya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya. Kemudian aktifkan notifikasi belnya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya saya upload video-video saya yang terbaru ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.